Tapi ternyata pada saat saya sampai ke tempatnya Mas Andi dan saya ngelihat kok banyak yang kerja gitu ya, ngempak-ngempak barang gitu. Saya tanya, Andri, ini kamu jualan di mana? Di Instagram. Nggak jual di marketplace. Kagak, cuma di Instagram doang. Saya bilang, serius loh, gitu kan. Terus dia bilang, ya serius. Dia bilang, wah, boleh tahu berapa omsetnya? Waktu itu dikasih tahu gitu ya, dan nominalnya cukup gede, ya kan? Ratusan juta ada. Ratusan ada gitu. Dan saya saya jadi ngelihat, wah, ternyata memang bisa ya. Kalau misalnya kita menggantungkan hidup cuma jualan online. Pada saat kamu kehilangan customer itu, yang paling parah itu sebenarnya branding dari customer itu ke kita. Mungkin pada saat kamu mulai di awal, orang begitu chat ke kita langsung jawab. Tapi begitu udah mulai 10 chat ya, 5 menit, 10 menit. Iya. Lama-lama 2 jam, lama-lama besok baru dijawab. Iya, udah kehilangan customer kayak gitu. Dan itu branding itu akan melekat. Oh, kalau gua ngechat di sini nggak dibales. Menurut saya influencer marketing itu powerful banget. Saya ada satu alumni juga yang endorse, dia jual sepatu-sepatu sneakers yang mahal gitu. Dia endorse sama YouTuber. Dan itu jalan banget. Dan bayangin, anak 16 tahun, omset udah 1,5 miliar. 1 bulan. Dia udah bagus nih, online shopnya udah bagus, segala macam, dia udah punya brand sendiri. Nah, tapi omset menurun nih. Lo ada strateginya nggak? Kalau omset menurun, strateginya biasanya Video ini dipersembahkan oleh 101red.com. Jualan online tanpa ribet. Halo guys, kembali lagi jumpa dengan Christina. Kali ini gue lagi sama Mike Sugiharto. Halo. Nah, Mike Sugiharto ini mukanya pasti familiar deh, karena dia sering sekali berbagi tips-tips Instagram di channel YouTube-nya dengan nama Teknobi. Yes. Ya kan? Nah, jadi langsung aja gue kenalin, ini adalah Michael Sugiharto. Michael Sugiharto adalah CEO dan founder dari Teknobi dan Digimaru. Nah, Michael, nah sekarang kan kita hari ini akan ngebahas mengenai tips-tips buat orang yang ingin memulai bisnis online, ya nggak? Ya. Tapi gue pengen tahu nih Mike, asal mulanya lo bisa terjun ke usaha ini tuh apa sih? Oke, semua bisnis itu kadang-kadang kalau kita lihat, misalnya kayak lihat Ci Christina aja sekarang, Ci apa Dek nih? Dede. Oh ya, Dede. Dia lebih tua dari gue 20 tahun soalnya. Waduh. Oke, ya sama Dede Christina ini ya kan, orang cuma ngeliat udah berhasil doang. Sama kayak orang ngelihat saya juga kadang-kadang ngelihatnya udah berhasil doang. Tapi pada saat mulainya itu semuanya mulainya nggak semulus itu. Dan awal mula saya mulainya juga itu karena kepepet, ya kan? Karena kepepet. Iya, kepepet. Jadi dulu saya punya bisnis offline dan bisnis apa sih? Bisnisnya itu waktu itu jual asuransi. Oke. Jual asuransi. Nah, punya banyak juga agent, punya banyak resellers, tapi waktu itu for some reason nggak cocok dengan partnernya dan akhirnya kita bisa jalan sendiri-sendiri. Nah, waktu itu udah ngerti mengenai digital marketing, udah beli e-course, udah ke seminar, ke workshop, udah banyak banget dah gitu. Cuma nggak pernah dipraktekin, ya kan? Sayang banget kan? Nah, sama lah kayak teman-teman kalau udah sering nonton gitu, tapi ya tahu doang gitu. Tapi anyway, tetap aja karena pengetahuan itu udah ada. Nah, akhirnya pada saat kepepet itu memberanikan diri lah. Memberanikan diri. Dan saya waktu itu mikir perlu jual produk apa ya? Saya nggak ngerti kan mau jual produk apa. Saya taunya harus produk digital. Karena kalau produk fisik saya waktu itu kurang cukup modalnya. Jadi saya bikin produk digital waktu itu satu tools namanya selebgrami.com. Buat yang pernah pakai juga mungkin tahu. Itu untuk auto follow, unfollow Instagram, auto like kayak gitu. Ya. Sekarang masih ada Selebgrami? Sekarang Selebgrami ini udah bertransformasi menjadi yang namanya activeflash.com, ya kan? Okay. Nah, jadi kalau mau ngecek silakan ke activeflash.com. Anyway, dari situ saya mulai bisnis digital ini dan awal mulanya memang nggak semulus yang saya pikir. Pada saat saya launching pertama kali juga saya agak dakdikduk. Karena kenapa? Saya punya dana itu dengan hire 3 karyawan, ya kan? Saya cuma punya dana 3 bulan. Jadi buat gaji mereka. Buat gaji mereka, ya kan? Jadi saya operate di rumah saya sendiri di tempat yang sebenarnya kamar gitu. Kamarnya cuma 2x2 lah, paling mentok 2x2,5, ya kan?
Ada 4 meja di situ, bener-bener desek-desekan kayak gini nih duduknya. 4 Tiap hari kayak gitu. 4 orang, ya kan? Iya, 4L lo lagi gitu. Ya iya, jadi tiap Oke. hari begitu, dan kita Bayang. develop selama 6 bulan udah ngerjain, dan akhirnya saat launching hari pertama cuma kejual 3. Tapi keren juga dong, bisa kejual 3 itu pakai jalurnya gimana? Lo udah ngerti ngiklan kah? Waktu itu belum terlalu ngerti iklan. Jadi masalah FB Ads itu aja saya kurang paham 100% gimana, ya kan? Tapi nekat aja pokoknya waktu itu, ya kan? Tapi pernah ikut juga pernah ikut e-course, saya pernah beli juga gitu. Jadi kira-kira doang waktu itu. Jadi bisa menjual 3 tools lo itu di hari pertama via apa? Iya, via iklan. Oh, ngiklan, akhirnya lo jual ngiklan. Iya, ngiklan. Dan sesudah 7 hari itu kejual sekitar 150 waktu itu. Oke, not bad dong. Not bad, cuman tetap nggak bisa cover expense, ya kan? Jadi Iya. nggak bisa langsung lah melejit. Nah, kemudian saya waktu itu mulai pakai affiliate. Affiliate itu apa? Nah, affiliate itu buat yang nggak tahu, affiliate itu ya kayak kita temenan, misalnya Reseller lah ya. reseller, yes. Reseller tapi jualan produk online, produk digital. Digital, betul. Iya. Ya. Jadi kayak Christina bantuin jual misalnya kayak gitu, nah nanti ada fee-nya kalau misalnya laku terjual. Sama lah kayak reseller gitu ya, kayak dropship lah kurang lebih gitu, cuma produknya digital ya kan. Dan akhirnya ketemu beberapa reseller yang tepat dan akhirnya melejit. Dan puji Tuhan kurang lebih sudah punya sekitar 25.000 user, ya kan. Nah cuman again bisnis itu nggak langsung naik, ya kan, kadang turun lagi. Jadi udah sukses kayak gitu, turun lagi karena Instagram punya macam-macam, akhirnya berubah ke aktiflash.com. Dan dari situ saya ngelihat banyak sekali chat-chat yang masuk. Nah chat-chat yang masuk ini saya juga kaget gitu ya. Maksudnya banyak sekali orang itu nanyanya itu kayaknya basic banget gitu. Nanya ke CS lo? Nanya ke CS ya, nanya ke CS, Pak, kenapa ya saya sudah post, saya sudah pakai tool, tapi masih belum laku-laku, misalnya kayak gitu. Jadi pertanyaannya kayaknya bukan pertanyaan yang detail, udah ngerti gimana cara bisnis online gitu loh. Nggak nanya mengenai ads, nggak nanya mengenai konten gitu kan. Nah, dari situ saya paham bahwa banyak orang itu yang nggak terlalu paham gimana cara jalanin bisnis online. Dan kemudian saya mikir, wah ini kayaknya ada market nih di sini, ya kan. Dan kebetulan sekali, ya makanya kalau namanya jalan lagi dibuka sama Tuhan gitu, saya ketemu dengan calon partner saya, namanya Mas Andri Firmansyah. Dan Mas Andri ini ternyata pada saat saya kenalan di salah satu seminar, dia ini udah ngejalanin bisnis online shop di Instagram. Hanya di Instagram? Hanya di Instagram sama 3 tahun. Dan waktu itu saya masih nggak ngerti seberapa gede pasarnya. Banyak sih orang beli barang di Instagram. Karena saya sendiri jujur kagak pernah beli barang. Saya sendiri juga nggak pernah beli barang di Instagram. Nggak pernah gitu kan ya. Jadi malah kadang-kadang dengarnya cerita-cerita horor juga gitu kan. Maksudnya udah transfer duit nggak dapat barangnya gitu. Makanya saya agak skeptik sendiri waktu itu. Tapi ternyata pada saat saya sampai ke tempatnya Mas Andi dan saya ngelihat kok banyak yang kerja gitu ya, ngempak-ngempak barang gitu. Saya tanya, Andri, ini kamu jualan di mana? Di Instagram. Nggak jual di marketplace. Kagak, cuma di Instagram doang. Saya bilang, serius loh? Gitu kan. Terus dia bilang, ya serius. Dia bilang, wah, boleh tahu berapa omsetnya? Waktu itu dikasih tahu gitu ya. Dan nominalnya cukup gede, ya kan. Ratusan juta ada? Ratusan ada gitu. Dan saya saya jadi ngelihat, wah ternyata memang bisa ya. Kalau misalnya kita menggantungkan hidup cuma jualan online. Karena dulu tuh saya mikir kalau jualan online itu sampingan. Kayak skeptis lah zaman dulu ya. Iya, kan 3 tahun lalu ya. Jangan ngomong sekarang. Kalau ngomong sekarang udah banyak lah ya. Tapi 3 tahun lalu kamu mulai bisnis online di Instagram, orang tuh, hah Instagram ngapain gitu kan? Mungkin sama kayak TikTok sekarang. Ya kan, Instagram zaman dulu tuh cuma buat ya keren-kerenan orang pamer-pamer. TikTok sekarang juga kayak gitu. Menurut saya mungkin masa depannya masih sudah bisa. Mulai transisi. Iya, bisa transisi ke sono. Nah, apa gue mainin TikTok juga ya? Cocok lah ya kan, main tari ubur-ubur gitu kan, gini-gini gitu. Ya dari situ akhirnya berkembang ke Digimaru. Nah dari Digimaru sekarang ya puji Tuhan kita punya sekitar 1.500 alumni lebih. Tunggu, jadi Digimaru ini akhirnya itu lebih ke arah digital training. Jadi kelas-kelas yang buat nge-training. Iya, kelas-kelas training dan khusus untuk belajar bisnis online di Instagram.
khusus di Instagram toh? Khusus di Instagram toh. Cuma sekarang ada mulai satu kelas juga YouTube saya ngajarin karena saya punya passion sebagai sebagai content creator. Okay. Dan dulu saya juga bekas videographer. Jadi udah tahu nih angle-angle nih. Iya, dulu saya bikin cakep nih. Nah, iya, pokoknya mau bikin video wedding dulu sama saya gitu. Cuma sekarang jangan hubungin ya. Karena udah kamu nggak buka lagi. Kalau mau nonton YouTube aja. Ya dari situ. Jadi sekarang kita khusus ngajarin orang gimana cara mulai bisnis online di Instagram. Gitu. Bagi-bagi boleh dong? Boleh. Semua itu ilmu yang di kelasnya bagi di sini dong. Oh, kalau bagi di sini perlu 2 hari. Ya udah, yang penting-penting aja. Saya bagiin intinya ya. Oke. Jadi intinya yang pertama kali kalau di Instagram ini, dan kebetulan saya sama Mas Andi dulu sama-sama pebisnis offline. Kita punya toko. Saya punya toko di Mangga 2 sama Tanah Abang. Mas Andri punya toko di Royal Plaza kalau di Surabaya. Semacam kayak ITC Mangga 2 lah. Jualan barang apa sih, jenis apa? Jualan fashion. Oh, fashion. Iya, fashion. Jadi dia jual fashion muslim, saya jual fashion buat anak-anak kecil. Oke. Ya, jadi kita memang udah makan asam garam. Dan nomor 1 yang di otak saya, kalau mau jualan fashion, itu harus punya brand. Oke. Ya, jadi kita dari awal sudah mungkin salah satu seminar atau workshop bisnis online pertama kali ngomongin mengenai brand gitu. Jadi akhirnya saya ketemu dengan calon partner saya juga yang di awal, Antoni Soehartono, ya kan. Dia ini pakar branding dan masih muda banget. Umurnya waktu itu baru 23 tahun, ya. Tapi dia sudah jadi sudah jadi branding consultant-nya XL. Bayangin. Jadi XL itu, tahu XL yang telepon ya? Iya. Itu punya 3 konsultan. 2 dari luar negeri, 1 dari Indonesia. Dan 1 dari Indonesia itu dia. Bayangin, sekarang aja umurnya baru 25 gitu ya. Jadi, amazed banget gitu. Dan saya waktu itu nggak yakin juga dia mau bantu ngajarin untuk branding UKM gitu kan, istilahnya UKM ya. Dan ternyata dia mau, dan ya sampai sekarang kita tetap bertiga dan jalannya di Gimaru ini gitu loh. Nah, jadi pertama itu, kamu mesti punya brand. Oke, karena selain brand, nggak ada yang bisa ngebedain produk kamu dengan produk lain yang di market, gitu. Karena kalau soal harga, kita lihat sendiri lah ya, kalau di marketplace, lu jual harga segini, ada lagi yang jual harga segini. Kemarin saya sempat ketemu juga dengan teman-teman yang jual di marketplace, itu gila banget gitu. Bahkan mereka berani jual di bawah harga modal, gitu loh, serius. Dan untunginnya cuma dari ongkir. Banyak yang kayak gitu. Iya, saya bilang, wah kalau kayak gitu, ya mungkin kiriman lu banyak gitu ya. Cuman gimana ini jadi bener-bener volume gitu. Mungkin dijadiin produk penetrasi kali. Iya. Buat mancing orang buat beli produk itu, terus dia ngeliat produk-produk ngarepinnya ke situ. Iya. Nah, tapi anyway, kalau di marketplace menurut saya agak susah karena kenapa? Orang nggak nyari tokonya biasanya. Iya. Orang nyarinya langsung ke produk gitu ya. Iya. Mungkin aja kalau dia berhasil narik orang ke ke listnya atau Iya. something. Nah, kalau di Instagram ini menurut saya harus punya brand. Makanya itu punya brand pertama kali sangat penting, dan esensi mengenai brand itu terutama yang keren kalau menurut saya, kalau kita ngajarinnya itu brand corporate. Gimana caranya kamu corporate ini, strategi brand corporate bisa masuk ke UKM. Dan itu menurut saya sangat-sangat berharga. Karena kenapa? Kalau corporate itu aja belajar atau pakai konsultan itu bayarnya itu udah puluhan juta gitu. Sedangkan sekarang kamu bisa dapet less than 10 million gitu kan, murah banget kalau menurut saya kayak gitu. Nah, itu tips yang pertama. Oke, mengenai brand. Ini maksudnya brand toko, nama toko atau nama produknya? Dua-duanya. Kalau misalnya dia masih dropship gitu gimana? Kalau masih dropship, kita saranin punya brand toko. Ya kan? Nah, kalau dia udah berkembang, udah mulai, dia lebih pede, ya kan? Atau reseller atau gimana, Bikin kita produk saranin sendiri. punya produk sendiri. Betul. Nah, itu. Saya rasa juga Cici Christina ini punya satu produk yang keren nih sekarang, ya kan? Colors ya. Ya, jadi salah satunya itu yang kita tekenin, branding. Dan kemudian tips yang kedua yang kita ajarin lagi itu mengenai konten. Nah, konten menurut saya juga penting karena banyak sekali orang senangnya tuh langsung jualan. Lihatlah kalau misalnya di Instagram kan, isinya kayak katalog gitu kan. Iya, iya. Baju semuanya gitu kan, atau gitu. Dan mungkin bisa work sih menurut saya kalau misalnya cuma iklan atau gimana ya. Tapi at the end orang ya tetap ngelihat tokonya gitu kan. Tetap ngelihat tokonya. Nah, kalau di Instagram mungkin nggak terlalu soft selling ya kan, tapi bisa dibikin beberapa yang lebih atraktif buat orang-orang yang istilahnya datang ke tokonya gitu. Istilahnya kalau ke tokonya harus cantik sedikit lah, desain lah atau gimana lah. Ada kayak warna-warna atau sesuatu yang membuat dia itu lebih istilahnya relevan dengan brandnya.
Jadi jangan brandnya anak muda, warna-warnanya pakai atau fontnya pakai yang tua gitu kan. Jadi ini kalau ngomong branding ya secara desain ya. Tapi intinya ada banyak sekali yang perlu diperhatikan kalau mengenai brand, biar jaga itu konsisten dan relevan seperti itu. Oke, terus. Kalau mengenai konten itu tadi harus relevan dengan brand. Kemudian yang selanjutnya, tips selanjutnya kalau menurut kami itu yang penting dari toko online itu adalah mengenai manajemennya. Jadi dari awal, kalau di Digimaru kita ngajarinnya kamu harus punya karyawan. Kalau di tempat lain mungkin ngajarinnya kamu mulai dari diri sendiri dulu. Tapi kalau di kita, dari awal goalnya sudah harus punya karyawan. Jadi pertanyaannya, kenapa Pak? Saya belum sanggup misalnya hire karyawan, kenapa saya mesti mulai langsung pakai karyawan? Saya sekarang balik karena kita dari bisnis offline. Saya nanya, kalau misalnya kamu punya toko di awal. Saya punya toko di Mangga 2, punya toko di Tanah Abang. Nyewanya aja udah waktu itu saya 150 juta 1 tahun. Nyewa doang, belum ada isinya. Sekarang saya nanya, kamu kalau punya toko, masa kamu nggak hire karyawan? Jadi kalau misalnya kamu ke WC, tulisnya sorry ya, lagi ke WC dulu, kan nggak mungkin, betul kan? Jadi harus ada karyawan ya. Jadi bagi kita itu umum banget. Nah, banyak sekali pebisnis online itu mentalnya nggak sampai situ. Jadi makanya kalau kita ngecek di Google ya, nomor 1, bisnis online. Yang kedua, bisnis online tanpa modal. Itu udah racun banget tuh. Benar. Racun. Kalau udah bisnis online tanpa modal. Kalau ngomong tanpa modal itu bukan bisnis, ya kan? Itu nggak bisa. Memang kamu bisa buka akun tanpa modal, tapi untuk jalanin bisnis kamu perlu modal. Jadi dari awal mindset-nya dia punya pikiran harus benar dulu. Nah, kayaknya kalau kita di awal kita ngomong kamu harus hire CS. Oke. Banyak orang sih yang protes, kayak di channel saya juga banyak yang protes tuh. Pak, kamu ngomong enak aja gini. Saya bilang kalau kamu mindset-nya gitu, kamu nggak mungkin bisa gede. Gitu loh. Jadi kamu mesti mikir gitu. Dan kemudian, jadi kita ngajarin juga, kamu perlu bangun tim. Pertama minimum CS. Dari CS, kemudian kamu mulai bangun mungkin tim gudang. CS sih paling penting ya. CS itu harus diajarin gimana closing. Karena kebanyakan orang itu dari chat. Gitu. Nggak ada cara lain gitu. Sekarang sih udah pakai website dan lain sebagainya. Dan kita pakai juga sekarang misalnya kayak model klik, terus ada satu micro landing page, ya kan? Nah, itu saya bikin juga softwarenya sekarang. Nanti bisa cek di sini ya, omnilinks.com ya. Kamu bisa cek di situ. Itu kalau diklik bisa chat ke CS atau mau check out ke website atau mau ke marketplace bisa. Dan juga ada Facebook Pixelnya. Jadi kalau yang nggak tahu Facebook Pixel itu bisa nge-track. Jadi next time kalau kamu iklan, istilahnya kalau dia ngeklik aja, next time kalau kamu iklan dia akan dihantui terus tuh, ngeliat kayak gitu. Nah, itu detailnya nanti bisa lihat lah ya. Nah, intinya tim harus bagus, ya kan? Tim kedua itu bikin tim konten. Nah, konten ini harus direncanakan, ya kan? Kebanyakan sih orang bikin bisnis online rata-rata kontennya yang punya ya ownernya sendiri. Nah, itu yang saya sebut sebagai Superman and Wonder Woman, ya kan? Semuanya sendiri. Padahal dia lagi kerja, ya kan? Dia masih kerja sama orang, kemudian tapi semuanya dikerjain sendiri, handle sendiri. Nah, itu nggak bisa. Karena kenapa? Kalau selama-selamanya begitu, itu sama-lamanya nggak bisa gede. Karena kenapa? Ya waktu kita terbatas, benar kan? Kita juga mau liburan, kita juga mau have fun, dan karena itu terlalu sibuk, memang orderan banyak. Tapi jam 9 malam masih di-chat orang, jam 10 masih di-chat orang, ya kan? Pagi-pagi udah di-chat orang, dan kalau nggak dijawab kehilangan. Dan memang kamu mikir mungkin, oh ya nggak kenapa kehilangan. Tapi pada saat kamu kehilangan customer itu, yang paling parah itu sebenarnya branding dari customer itu ke kita. Mungkin pada saat kamu mulai di awal, orang begitu chat ke kita langsung jawab. Tapi begitu udah mulai 10 chat ya, 5 menit, 10 menit. Iya. Lama-lama 2 jam, lama-lama besok baru dijawab. Iya, udah kehilangan customer kayak gitu. Dan itu branding itu akan melekat. Oh, kalau gua ngechat di sini nggak dibales. Ini kayak influencer aja lah ya. Dulu belum ngetop, orang nawarin langsung gitu. Tapi sekarang coba kamu sama influencer-influencer yang nggak punya manajemen. Kamu chat, boro-boro dibales, ya kan? Lama banget, kita ngejar-ngejar dia kayak gitu. Ya mungkin kalau kamu ngetop nggak kenapa. Tapi kalau kamu online shop, iya kamu harus ngejar dong, ya kan? Kamu yang perlu kan dibandingin customer-nya. Itu. Jadi ya itu biasanya kalau salah satu tips ya, misalnya kamu mau create CS ya, pertama ya kamu handle sendiri, ya kan? And then kamu punya CS, terus suruh CS yang ngeliatin dulu kalau ada jawaban gitu. Kemudian habis itu gantian dia yang kamu liatin. Udah habis itu ya kamu bisa jalanin sendiri, tapi sekali-sekali masih kontrol. Dan kemudian mungkin ada CS yang kedua, kejadian sama lagi gitu. Jadi bisa create kamu lagi yang di dalam situ. Iya, create leader kan urutannya I do, gue kerjain, you see, lu liatin nih.
Step kedua yang orang suka lupa, you do, lu kerjain, tapi gue liatin. Gue monitoring dong, lu ngerti gak yang gue ajarin? Benar. Nanti step terakhir adalah you do, lu kerjain, I don't see. Gue gak ngeliat, kayak gitu. Nah, lu tuh udah mesti bisa bikin orang-orang seperti ini. Nah, jadi nanti, dan biasanya kalau gue sampai ada punya duit lebih gitu ya, untuk satu job desk gue biasanya hire 2 orang. Hire 2 orang kenapa? Kalau satu resign, gue masih ada 1 backup. Betul. Nah, begitu satu resign kan pasti gue nyari gantinya kan? Iya. 1 orang ini yang akan ngajarin orang baru. Iya, betul. Jadi itu udah kayak cloning ya, nge-cloning diri sendiri, terus dia nge-cloning, pop. Itulah dimana ketika tim lo udah bisa growing-nya itu dengan cara seperti itu. Udah kayak sel yang berkembang biak. Iya, amuba, membelah diri. Membelah diri. Oke, terus next. Next, menurutku yang krusial juga kalau zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu kamu Instagram organik doang, tiap hari kerjanya ngepost. Kan dulu kita ngajarin ya, setiap hari minimum ngepost 10 atau gimana. Sekarang kalau kamu setiap hari ngepost terlalu banyak, malah sama Instagram bisa di-ban. Disangkanya lo nyepam. Nyepam ya kan, karena nggak normal. Manusia biasa kagak ada yang ngepost sehari 30 gitu kan ya. Mau foto apa 30? Tadi nggak tahu kita jualan kan, intinya seperti itu. Nah, jadi itu kalau zaman sekarang kamu harus ngandelin ads memang mau nggak mau. Nah masalahnya orang-orang yang nge-ads ini rata-rata mentalnya kalau terutama pemula ya dia belum ready gitu loh. Jadi baru sehari misalnya keluarin 100.000 aja itu udah nyap-nyap, udah ngoceh, ya kan? Padahal sekali lagi kalau saya misalnya ada yang nyap-nyap seperti itu saya bilang kamu coba ya zaman dulu nggak ada Instagram, nggak ada Facebook, nggak ada Google ya kan? Kamu iklannya di iklan baris. Kamu cek iklan baris harganya berapa, ya kan? Mau ngeprint brosur aja juga, 1.000 brosur aja berapa duit? Betul. Iya. Gue masih inget banget, dulu masih kerja real estate ya. Kita dapat tawaran bikin brosur A5 kayak gini, 2.000 brosur cetak, ya kan? Berikut berikut istilahnya dibagiin gitu ya. Which is gue nggak tahu bener dibagiin atau dilempar ke kali gitu kan ya. Itu aja udah bayar 2 juta. Iya. Ya kan? Dan itu nggak ada hasilnya. Dulu gue pasang iklan real estate, satu baris kecil kayak gini itu 300.000 sehari. Itu pasang minimum 5 hari. Dan dari situ aja kalau misalnya ya berarti 1,5 juta tuh. Kalau misalnya ada yang telepon misalnya 3 atau 5, kita udah bilang itu sukses gitu loh. Dan itu jadi kalau sehari 100.000 masih belum ada yang beli, ya wajar gitu kan ya. Nah, kecuali kamu sehari udah 1 juta nggak ada yang beli. Nah, itu mungkin kamu mesti mikir-mikir ya kan, berarti ada salah di ads atau gimana. Tapi iya, intinya kebanyakan mentalnya aja sih menurut saya. Dan salah satu lagi yang menurut saya salah dalam ber-ads itu, mereka terlalu mengandalkan ads-nya doang. Sedangkan konten yang di dalam tokonya sendiri nggak diatur, gitu kan. Jadi ads-nya bagus kadang-kadang. Tapi begitu orang klik masuk ke tokonya, ya jualannya semua palu gada gitu kan ya. Ada baju, ada celana dalam, ya kan? Ada misalnya tongsis lah ya, ada kamera, pokoknya nyampur aja semuanya di dalam situ. Nah itu kan jadi orang ngerasanya aneh gitu ya. Kayak masuk ke toko kagak jelas ya kan. Kayak masuk ke restoran ada jual Japanese food, Indonesian food, Western food, semua food dijual ya kan. Nah itu nggak bisa kayak gitu. Jadi harus spesialisasi. Itu sih kalau menurut saya yang kita tekanin banget itu di situ. Jadi ada sekitar kurang lebih kayak gitu. Dan kalau di kita ada ukurannya. Jadi ukurannya gini, kalau kita ngomong bisnis yang sukses itu gimana? Bisnis yang sukses itu pertama dia harus punya omset yang besar. Ya kan, omset yang besar yang bisa menghidupi. Bukan cuma omset yang besar, tapi harus profitnya juga, profit yang besar. Karena kalau omset besar tapi profitnya kecil banget, kamu kerja rodi setengah mati. Terus yang kedua itu kamu harus punya sistem. Ya kan, punya sistem ya kayak tadi bisa ngajarin karyawan bisa ngajarin karyawan lagi ya kan. Kemarin saya baru dengar satu audiobook keren banget mengenai In and Out Burger, pernah dengar ya kan? In and Out Burger itu burger lah yang paling enak di California ya kan. Dan problemnya waktu itu keluarga pemiliknya ini ribut mengenai siapa jadi yang jadi kepalanya kayak gitu. Nah yang lucu pada saat mereka ribut itu cabangnya cuma ada 100. Begitu selesai ribut, cabangnya jadi 250. Jadi bayangin ya, ownernya ribut sendiri, nggak pernah ngurus, tapi sistemnya tuh udah jalan. Begitu sistem udah jalan, diurus nggak diurus, dia jalan berkembang biak sendiri. Nah itu menurut saya, wah ini sistem. Jalan gitu. Nah kalau kamu mau tahu punya sistem apa enggak, coba kamu liburan 3 bulan gitu kan. 3 bulan, pulang omset bertambah, ya kan, pembeli bertambah. Nah itu berarti punya sistem. Nah kemudian yang ketiga, itu kamu harus punya brand yang kuat. Karena kalau nggak punya brand, kita cuma ngandelin satu brand. Satu brand itu adalah harga doang.
Dan harga kamu bisa dilewatin oleh siapa aja. Jadi brand recognition itu penting banget. Makanya kita selalu tekenin di dalam semua pelajaran kalau di Digimaru. Nah, kurang lebih seperti itu rahasianya. Ya, benar. Jadi punya brand, lalu juga konten yang bagus, dan juga sistem, karyawan, dan punya omset dan profit. Nah, omset dan profit itu nanti ya akan dengan sendirinya lah ya jalan. Oke. Tapi perlu di planning di awal. Kalau enggak, misalnya cuma omset gede doang gitu, ya kan banyak startup kayak gitu kan, bakar duit. Yang penting growth, omset gede. Tapi kadang-kadang nggak ada profit, ya kan? Nah itu repot kalau kamu UKM repot. Kamu bukan startup yang bisa bakar duit 100 juta sebulan buat iklan, ya repot. Nah terus juga kalau misalnya dia udah bagus nih, online shopnya udah bagus, segala macam, dia udah punya brand sendiri. Nah, tapi omset menurun nih. Lo ada strateginya nggak? Kalau omset menurun, strateginya biasanya akan di review balik, ya kan? Kenapa menurun, ya kan? Pertama pasti cek customer-nya. Tanya dulu customer-nya, why? Apakah customer lama masih beli? Apakah nggak ada customer baru? Nah, kalau nggak ada customer baru, mungkin masalahnya di ads-nya atau gimana, atau penawarannya, atau mungkin produknya. Nah, produk itu juga cukup umum. Jadi produk kadang-kadang terlebih kalau kamu nggak produksi sendiri, ya kan? Jadi mungkin ambil dropship atau reseller. Dropship juga bisa gede, gitu kan ya. Atau reseller gitu ya. Produknya mungkin kualitasnya menurun. Mungkin kamu perlu cari supplier baru atau produk baru. Tapi intinya dari produk ini kita bisa tahu apakah produk ini kualitasnya masih sama seperti pada saat orang beli, gitu. Kalau kamu produksi sendiri, mungkin kamu bisa atur seperti itu. Misalnya, customer satisfaction itu penting. Jadi kadang-kadang dulu, yang kayak saya ngomong, kalau dulu di chatnya 1 menit udah di chat, tapi ternyata udah makin lama makin rame, dan kita nggak sadar bahwa CS itu perlu nambah. Misalnya udah ada 2, udahlah 2 lah cukup lah gitu, atau 3 udah cukup lah gitu. Tapi sebenarnya kita ngarepin omset nambah, budget iklan gede terus. 3 orang kewalahan gitu misalnya kayak gitu. Nah, kamu nggak nambah-nambah, dan atau kamu nambah tapi orang ini belum terlatih dengan baik dan turnover-nya tinggi, hasilnya adalah banyak sekali customer yang nggak jadi closing gitu. Dan itu bisa juga menyebabkan penurunan. Jadi ada banyak faktor sebenarnya, dan ini emang kalau mau dijabarin satu-satu susah. Makanya kalau di Digimaru kita bikin blueprint. Nah, blueprint ini ada poin-poinnya nih. Nah, kamu lihat coba poin-poinnya yang kurang di mana. Dan memang nggak ada satu cara pasti untuk ngecek, yang tahu cuma kamu sendiri. Makanya owner juga harus punya hati dan mau terlibat langsung gitu. Jadi kadang-kadang ini juga penyakit owner ya. Maksudnya pertama terlibat langsung, dan begitu udah 1 tahun jalan, duit udah ratusan juta, masuk udah oke, hire manager udah ditinggalin. Iya, nggak boleh. Pikirnya udah punya sistem gitu kan. Padahal sebenarnya masih setengah-setengah lah gitu. Ibaratnya tugas owner ketika semuanya sudah dihandle oleh karyawan, dia itu fokusnya lebih ke analisa. Analisa, kalau kemarin yang ada nonton live YouTube saya mengenai sistem Pareto 80-20, jadi sebagai seorang CEO atau sebagai seorang pemilik, kalian tuh sudah harus tahu top 20% customer kalian yang menyumbangkan 80% profit itu siapa aja. Kemudian top 20% produk bestseller kalian yang menyumbangkan 80% profit itu apa aja. Dari situ kalian bisa menganalisa untuk next strateginya. Kalau misalnya dari 10 produk ternyata 2 produk paling laku, lihat nih produk jenis apa. Buatlah varian-varian barunya. Kalau misalnya dari 100 customer Anda, ada 20 orang yang memang selalu setia dan selalu loyal, yang selalu menyumbangkan 80% omset, itu juga bisa dipertimbangkan kira-kira mau kasih reward apa kalau mereka bisa bertransaksi lebih besar. Jadi itu loh tugas-tugas owner. Tugas owner itu adalah berpikir dari cara menganalisa seperti itu. Itu cuma bisa dilakukan kalau kalian punya waktu, karena waktu kalian yang selama ini tersita untuk cuma ngurusin konten, ngurusin chat CS, ngurusin packing, ini lama-lama sudah bisa dihandle oleh karyawan kalian sendiri. Betul. Makanya create leader itu penting banget. Iya, jadi owner itu harus selalu punya helicopter view, ya kan? Dia harus bisa lihat overall the engine tuh kayak gimana gitu kan. Soalnya bayangin aja kalau kita nyetir mobil, semua sibuk pencet pedal gas atau semua sibuk nyetir, kagak ada yang tahu kiri kanan mau arah kemana, ya jalan terus gitu, tapi kagak jelas tujuannya mau kemana gitu kan. Nah, makanya itu owner tujuannya fungsinya paling utama mestinya di situ. Oke, sekarang kan ngomongin endorse nih. Endorse tuh sekarang masih ngefek nggak sih di Instagram? Kalau orang yang udah, kan ada orang yang gue kalau ngiklan nggak ngerti kalau gue endorse atau paid promote itu menurut lu gimana? Oke, nah ini cukup menarik sih ya. Kita
pada saat kita ngelakuin workshop, kita ketemu dengan berbagai banyak orang. Saya pikir yang ikut workshop itu kebanyakan pemula. Tapi ternyata ada beberapa tuh yang udah gajah-gajah juga. Gajah-gajah? Iya, gajah-gajah dalam arti kata omsetnya tuh udah miliaran. Wih, iya, masih ikut workshop. Jadi saya cukup kaget juga gitu kan ya. Ngapain lu ikut workshop gitu kan? Dan yang lucu ya, saya tanya mereka kenapa. Ternyata mereka ngomong, ya saya pengen belajar hal yang baru. Dan ini menurut saya attitude yang bagus banget ya. Bener. Karena apa yang relevan tahun lalu belum tentu relevan tahun ini. Iya. Dan ada beberapa dari mereka yang saya tahu tidak pernah iklan sama sekali. Oke. Jadi all they do itu cuma endorse. Saya bilang, wih serius ya? Kamu nggak tahu iklan sama sekali. Jadi dia udah omset waktu itu kalau nggak salah udah 500 juta dan dia nggak pernah iklan. Gila nggak? Jadi cuma endorse. Dan kalau ditanya sama kami sekarang gimana gitu ya, maksudnya endorse itu masih jalan apa enggak? Definitely masih jalan. Dan menurut saya influencer marketing itu powerful banget. Contohnya kayak misalnya endorse sama Christina Lee gitu kan ya. Bukan cuma endorse. Misalnya seperti itu ya. Jadi influence-nya itu tinggi gitu loh ya. Dan terutama kalau di Instagram atau kayak kita lihatnya sekarang kayak di TikTok atau di mana ya, tetap aja tinggi. Di YouTube juga tinggi banget. Jadi menurut saya influencer marketing itu bahkan di Indonesia menurut saya baru mulai. Gitu ya. Dan sekarang banyak sekali terbukti bahwa cuman repotnya gini ya, kalau di endorse itu kamu bener-bener mesti milih. Jadi kadang-kadang hoki-hokian gitu. Karena endorse itu kayak kamu partneran kan ya. Saya ada satu alumni juga yang endorse, dia jual sepatu-sepatu sneakers yang mahal gitu. Dan dia endorse di Instagram kagak jalan. Tapi kemudian dia ketemu celahnya, dia endorse sama YouTuber. Dan itu jalan banget. Dan bayangin anak 16 tahun, omset udah 1,5 miliar. 1 bulan. Gila kan? Nah, itu jualan sepatu hype. Ini anak-anak umur 16 tahun dia ngedesain sepatunya? Bukan, sepatu hype kayak Nike, Hypebeast gitu model gitu. gitu. Oh, jadi oke. Di resell lagi. Oh, di resell keren banget. Okay. Jadi misalnya beli 2 juta, jual lagi 6 juta. Kayak gitu dong. Oke. Dan itu ternyata bisa jalan gitu ya. Dan dia nggak punya produk sendiri. Jadi yang di branding itu adalah toko online-nya. Ya, dan menurut saya itu eye opener banget. Saya nggak pernah, maksudnya saya mikir lah ya, saya 16 tahun ngapain sih waktu itu kan. Baru lulus SMA, mungkin lagi pusing nyari universitas, ini udah mulai bisnis, bisa omset miliaran. So, menurut saya zaman udah berubah. Saya bilang, kita nggak cuma belajar sama yang lebih senior, tapi kita juga belajar sama yang junior. Karena mereka punya ilmu-ilmu baru gitu. Jadi, endorse itu masih jalan, apalagi kalau kombinasi dengan ads. Nah, kalau di Digimaru kita ajarin tuh, jadi gimana caranya, strateginya endorse plus ads. Dan sekarang itu yang kita lakukan, dan so far memang menghasilkan jauh lebih banyak itu dibandingin salah satu. Endorse plus ads maksudnya setelah mukanya di endorse, gue iklanin? Yes. Okay. Jadi kita kumpul-kumpulin, endorse banyak, kita iklanin lagi. Atau bahkan jalanin campaign at one time, endorse jalan, iklan jalan, jebret. At one time kayak gitu. Nah, itu juga works very good. Ya, tergantung brandnya sih, tapi most of the time it works. Terutama kalau strateginya jualan di Instagram. Oke, ada yang mau ditambahin? Saya rasa itu aja. Kalau pengen tahu, kalau pengen tahu lebih lanjut ya, mampir aja kita ke workshop ya di Digimaru. Kita ajarin semuanya di situ, ada blueprint. Kamu pulang udah bawa blueprintnya, tinggal cek aja. Dan hopefully bisnis kamu bisa tahu situasinya di mana dan gimana cara improve-nya dalam waktu beberapa bulan aja. Dan memang sudah banyak yang terbukti juga. Dan ada beberapa alumni juga yang dari nggak punya bisnis sama sekali, dari nol bisnisnya, sekarang itu bahkan punya acara TV sendiri. Oh iya? Yes, dan berhasil bahkan jual. Saya pikir waktu itu jualan apa gitu ya? Ternyata jualan buku resep. Jualan buku resep hanya dalam waktu 1 minggu bisa jual 3.000 biji. Gila. Mau lihat videonya di Teknobi langsung. Oke guys, kayaknya itu aja kali ya dari Mike Sugiharto. Semoga tips-tipsnya menginspirasi, memotivasi, dan jangan lupa juga dipraktekin. Betul sekali. Dan langsung aja subscribe channelnya Mike Sugiharto ya di Teknobi. Itu dia banyak sekali kasih tips-tips yang lainnya yang lebih prok gitu loh. Thank you. Oke, gitu aja. Thank you banget Mike buat waktunya. Thank you. Gue Christina Lee. Gue Michael Sugiharto. Kita undur diri dulu. Jangan lupa subscribe, komen, dan kalau ada pertanyaan langsung aja. Bye semua. Bye. Tidaklah masalah berapa kali kita gagal.
Tidak penting berapa kali kita hampir berhasil. Kecewa karena gagal itu masih jauh lebih baik daripada menyesal tanpa melakukan sesuatu. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar dari kegagalan itu dan dari orang-orang di sekitar Anda, dan yakin kalau kita pun bisa bangkit. Janganlah takut dengan kegagalan, karena jalan menuju kesuksesan adalah dengan selalu mencoba setidaknya 1 kali lagi. Dan ketika kita mencapainya, semua yang tidak tahu kisahmu hanya bisa berkata betapa beruntungnya Anda.